Ben ora ciloko noto pola ben ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aja Dume Series. Masih bersama saya Didra dan juga ada Om Cakar. Oke, dan kita akan melanjutkan ya Dev. Ya. Pertanyaan dari Pak Jalaluddin. Apa hubungannya dengan kapal Titanic tenggelam tadi? Iya. Nah, Jadi- bukan mau mungkin boleh diulang lagi nih Pak Jalaluddin. Pak Jamaluddin. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya nih bang. Iya, Iya. cepat. Jadi gini, jadi kan banyak cerita nih katanya tuh kapal Titanic tenggelam itu bukan karena nabrak bongkahan es, ternyata ada konspirasi di dalamnya. Coba Om Cakra jelasin kali bisa tuh. Ya, Iya. makasih. Lanjutin. Silakan Om Cakra waktu dan tempat. Ya, jadi ini kan kita bahas konspirasi teori ya. Ya, Artinya konspirasi teori itu secara legal kita nggak bisa buktikan benar atau salah. betul. Tapi dari fakta-fakta yang ada kita bisa simpulkan sendiri cerita ini masuk akal apa enggak gitu loh. Karena pertanyaannya kalau Titanic itu ditenggelamkan ataukah memang benar tenggelam karena nabrak iceberg, kita cek dulu. Yang punya Titanic itu adalah perusahaan yang dimiliki oleh salah satu bankir terkemuka saat itu, Iya. yaitu Oke. oke. Nah, sebelum kejadian Titanic sinking itu 2010 terjadi pertemuan di Jekyll Island. 2000 berapa? 2010. Terus, Sorry. Maaf. 1000. Ntar. 1910 maaf. Siap. Ini udah jam 2:30 nih, Iya, bentar iya, lagi iya. sahur ya kan. Udah lapar, Siap. ngantuk lagi disuruh ngomong lagi. Iya. Gue 1910. ya, 1910 itu terjadi pertemuan di Jekyll Island, di Oke. mana salah satu topik pembahasannya adalah keinginan mereka untuk membentuk Federal Reserve Bank, Oke. bank sentral yang dimiliki saham-sahamnya itu oleh bank-bank swasta, banker-banker swasta gitu. Tapi ternyata di saat pertemuan itu ada pihak-pihak yang nggak setuju. Ya. Yahudi juga, Yahudi. iya Yahudi juga mereka nggak setuju, itu yang ikut tenggelam bareng sama Titanic, yaitu namanya Guggenheim, Iya. Astor, Mhm. dan yang mengejutkan lagi ketika itu menilik manifest dari penumpang ya, ternyata 50% dari senator dari Partai Demokrat dari Amerika berada di kapal itu. Oh. Jadi Oke. ya mungkin ini cuma rekayasa pikiran kita aja ya. Iya. Tapi kan kalau secara logika, seandainya Titanic tenggelam dengan para orang-orang yang tidak setuju tadi Iya. Iya. dan dipaksakan akhirnya di senatorial tetap dijadikan voting, maka jelas Demokrat akan kehilangan suara. Betul. Iya. Jadi 50%-nya Republikan itu akan menjadi absolut Absolut. quorum, Iya. ya kan, karena nggak ada perwakilan Demokrat Mhm. yang tersisa. Jadi dibentuklah itu Federal Reserve Bank tadi, sehingga terjadilah sebuah badan-badan besar yang nantinya akan menjadi cikal bakal dari IMF, World Bank, Asian Development Bank, Iya. di mana tujuan mereka adalah menguasai negara-negara kecil Iya. dan negara-negara besar sekalipun yang butuh dana untuk pembangunan negaranya dengan dalih SWF, Sovereign Wealth Fund. Oke. Oke. Yang sekarang akhirnya ditiru sama China. Heeh. China bikin tuh. Oh. Mereka menguasai Zimbabwe, mereka menguasai Hmm. Sri Lanka yang Sri Lanka, terbaru gitu iya. kan. Kan Indonesia nggak sih semuanya barang Cina? Enggak ya? Kenapa? Ya maksudnya literatur kayak sekarang Indonesia pun semua barangnya made in China. Bukan barang, kita ngomong duit nih. Oh, iya, Ayo duit. Kan kita mereka tuh cara menguasai sebuah negara adalah dengan memberikan hutang kepada negara, Iya. sehingga negara tersebut secara ekonomi dikuasai oleh para Badan-badan banker-banker itu, tadi. Oke. Kayak gitu. Ah. Jadi memang itulah tujuan utamanya Tujuannya sebenarnya Titanic. menenggelamkan Titanic tadi. Ah. Kira-kira seperti itu, Om Jalaluddin. Jalaluddin. Udah jelas Om. Makasih bang. Ya lanjut ya. Jadi sebenarnya dengan menenggelamkan kapal Titanic nih membunuh jalur gampang ya, tidak meninggalkan jejak gitu ya. Yes. Iya. Kan waktu itu kondisinya Titanic itu disebut sebagai unsinking. Oh. Hmm. Unsinking ship, kapal Unsinking. yang tidak akan bisa tenggelam. Iya.
digembar-gemborkan seperti itu. Sama seperti misalnya saat kita bilang Twin Tower. Terus kebiasaan dari Mr. D itu secara signature dia selalu melakukan sesuatu yang fenomenal sehingga mendapat perhatian massa, sehingga dia secara efek psikologis dia bisa melakukan apa yang dia mau jika tidak terbukti. Paham nggak? Oke. Gini, apa alasan US menyerang Irak? Minyak. Weapon of Massive Destruction, oke? Nggak pernah ditemuin tuh. WMD, oke? Mereka butuh satu alasan lagi sehingga dunia menyetujui, oh udah serang Irak, ya itulah dibikinlah Twin Tower 911. Oke. Dan ikoniknya pada saat itu Twin Tower. ada nama sosok siapa sih waktu itu yang dibilang sosok ini yang menghancurkan Twin Tower gitu, dia menunggangi Osama bin Laden. Ya. Nah ini tuh beneran sosok yang dibuat oleh mereka atau memang benar ada sosok aslinya gitu? Sosok aslinya memang ada, tapi kalau disebut bahwa dia adalah mastermind di balik semua kejadian ini ya lucu juga karena dia orang kaya yang tinggalnya nomaden gitu. Bukan orang-orang yang secara fisikal itu terlatih untuk melakukan teror gitu. Jadi ya menurut saya sih nggak ke situ. Kalau mau lebih jelasnya film-filmnya banyak kok. Tapi artinya pertanyaan Pak Jaludin tadi yaitu adalah salah satu bentuk dari fitnah Dajjal tadi. Sehingga setelah 1910 kejadian berikutnya adalah Perang Dunia I di 1914 sampai 1918. Oke. Nah, terjadilah Perang Dunia ke-1 di mana akhirnya Eropa itu terpecah belah. Kecil-kecil ya? Iya, jadi kecil-kecil semua. Sehingga mereka diperlukanlah musuh baru bersama. Tadinya kan udah dibikin tuh musuh baru untuk menghancurkan kekaisaran Rusia. Dihadirkanlah revolusi Bolshevik di tahun 1917 kalau nggak salah ya. 1917 itu di bawah Vladimir Lenin. Dihadirkanlah sosok komunis, liberalis komunis untuk menghantam kekuatan dari Kristen Ortodoks. Karena mereka sangat kuat waktu itu. Kristen Ortodoks itu dihantam oleh revolusi Bolshevik komunis. Kekuatan Islam di Kesultanan Utsmaniyah dihancurkan oleh hadirnya gerakan Turki Muda. GTM ya? GTM, ya kan? Di bawah Mustafa Kemal Atatürk. Dia itu padahal dua-duanya Vladimir Lenin dan Mustafa Kemal Atatürk itu adalah Yahudi semua. Padahal Yahudi Askenazi juga. Yang larinya dari tembok Ya'juj dan Ma'juj tadi sudah terfiltrasi. Smoothing remedy. Itu ya? Se-complicated itu gitu loh. Mereka selalu membuat sesuatu itu oposisinya dibiayai sama mereka gitu. Terjadilah pecahkan Tsar Nicholas II yang terakhir itu keluarganya habis dibantai sama rakyat Bolshevik. Yang perempuan-perempuannya dibunuh, Nicholas II diinjek-injek habis sudah, sehingga mengakhiri masa kekaisaran Tsar di Rusia. Tsar tuh kuat sekali waktu itu. Kristen Ortodoks kuat sekali waktu itu. Nah sementara di Utsmaniyah sendiri begitu, Mustafa Kemal Atatürk itu mendadak langsung menguasai Turki dan dibikinlah Turki itu menjadi negara yang sekuler. Hancurlah kekuatan Islam di situ. Oke. Selesai. Itu 1923. Padahal di 1917 ya di Eropa terjadi namanya Deklarasi Balfour. Apa tuh? Itu di Inggris dibikinnya. Tahu isinya apa? Isinya apa? Salah satunya adalah memberikan lahan bagi para Yahudi pengembara untuk kembali ke tanah Yerusalem. Siapa? Lu. Seru banget soalnya nih. Deklarasi Balfour tadi. Ya. Saya ini. Jadi setelah terjadi deklarasi Balfour yang menyediakan tempat buat Yahudi Askenazi untuk menguasai kembali Yerusalem, tidak terjadi. Loh. Kenapa? Kenapa sih? Eropa udah pecah. Sehingga mereka enak berdagang gitu loh. Wah, ini kalau begini caranya nih nggak laku program nih. Balfour deklarasi. Dibiayailah tokoh
Nazi, nasionalis di Jerman. Iya. Bernama Nazi. Hah? Dengan tokohnya yang paling terkenal adalah si Adolf Hitler. Jadi Hitler itu sebenarnya buatan Yahudi itu sendiri Yes. untuk membunuh Yahudi No. yang Yahudi asli. Yang No, Yahudi. bukan membunuh. Untuk mensukseskan deklarasi Balfour sehingga orang-orang Yahudi ketakutan dan kembali ke Balik lagi ke Yerusalem. Yerusalem. Dibutuhkan sebuah alasan, kan lagi gitu. karena Ingat takut ya? nih mereka 911. komunikasi ya. Oke, 911. Kan ingat tuh. Oke. Mereka butuh alasan gitu loh. Jadi ya. Mereka tuh disuruh pulang nggak ada yang mau. Ini udah tanda tangan nih, boleh mereka kembali. Palestina boleh welcome orang-orang Yahudi dari Eropa. Ya. Tapi disuruh kembali nggak ada yang mau, sehingga dibikinlah cerita itu. Bener-bener bengis itu waktu itu. Padahal kenyataannya gas chamber atau pembunuhan itu tidak sebanyak seperti yang semasif yang diberitakan di Schindler's List. Di filmnya si Spielberg itu. Tapi ada filmnya? Ada. Oke. Pembantaian gas chamber, dia dimasukin ruang gas, terus ribuan dibakar di gas. Ada filmnya tuh apa pajamas? Schindler's List. Ada filmnya tuh waktu itu. Padahal nggak semasif itu ceritanya, tapi Yahudi udah ketakutan dan diarahkanlah mereka semua kembali ke Yerusalem. Tahun 1948. Lu boleh cek di Wikipedia, tahun 1948 itu adalah migrasi terbesar di Yahudi Askenazi menuju ke Yerusalem lagi. Om, ini juga aku jadi kepikiran nih bahwa dengan sebegitu besar skenarionya mereka yang selalu mempunyai plan untuk bikin alasan orang untuk harus ngikut. Itu berarti dari semua lini itu ada ya mereka siapkan. Dari aku sih ngeliat dari entertainment juga, sosial, dan tidak semudah itu. Maksudku panjang dan terencana dengan baik. Sehingga tanpa sadar nih orang-orang kayak aku nih, mungkin di sekitaranku juga ada yang sedang mendukung program itu, ada di sekitar kita. Dan biasanya tanpa terlihat. Ini obrolan tongkrongan aja kok. Tongkrongan aja, Bre. Kenapa takut? Nggak usah serius. Nggak usah serius kan, bisa jadi tadi buat hiburan aja. Pernah baca tagline-nya mereka itu adalah menara rahasia itu bukan di tempat tersembunyi, tapi di tempat ramai. Cakep banget. Biar dikira bohong. Gitu. Salah satunya adalah sebuah tempat di Oke, Om Cakra, ini kita udah mulai kering nih bibir. Om Cakra juga dari tadi kasihan nih udah mencium nafasnya sendiri nih ya. Bener, bau bekas bener. Bau bekas. Udah pikir kita udahin aja ya kayaknya. Udahin aja, takutnya nanti nggak apa-apa, seru. Sampai ada mobil bawa HT. Oh, ternyata Tukang bakso bawa HT. Iya, benar. Terima kasih Om Cakra. Terima kasih. Terima kasih Om Cakra untuk ilmu-ilmunya. Dan kita akan ntar balik lagi ya di edisi-edisi Conspiration lainnya. Dan jangan lupa untuk follow kita di Instagram, di TikTok dengan platform yang namanya sama, Jodume Series. Akhir kata, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Boleh dipercaya, boleh tidak, boleh dibawa ke tongkrongan kalian jika seru. Asik. Akhir kata, saya Didra Rashid. Vega. Saya Om Cakra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye. Keep your right on the bars and the feet on the ground. Hati benuri pemudi Noto lihat penora kualat Noto rasa penora ciloko Noto pola penora salah Aja do me Aja do me Aja do me Aja do me Aja do me